Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Semoga kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dan keberkahan selalu melimpah dari kita semua, serta salam sastra dan budaya. Yang saya hormati Bapak Pembina, walaupun diwakili alhamdulillah lengkap ini, ada yang mewakili Pak Kapolres, ada yang mewakili Pak Sajari, ada yang mewakili Pak Dandim, dan alhamdulillah juga ada tamu dari Jawa ini, Bapak Syahran. Terima kasih Bapak, sekeluarga besar tadi dengan anak dan mantu serta cucu kesini luar biasa. Dan tentu saja ini Pak DNJA masih, saya mau mampir ya Pak Denny dari aja. Denny dibilang ada JA-nya itu karena ada beberapa teman saya itu namanya Denny sama atau pasaran sebenarnya ini. Ya tadi Denny bilang kita se-SMA tahun 80-an. Jadi sudah ketahuan saya usianya berapa. Iya. Kalau dulu saya SMA tapi masih lebih muda dari Pak Selamat dan Ibu saya. Iya. Saya juga kaget dengan Bapak Ibu sastrawan, karena terus terang dia PhD-nya ekonomi dan dia ahli survei semua. Sebelum ada yang bisa survei, dia yang namanya DNJA LSI itu beliau. Bahkan ketika saya maju baik di Batu itu beliau yang ngikut untuk mensurvei saya. Sesama hidup harus saling kalau tahu Buyut itu SMA yang paling luar biasa hiruk-pikuknya, karena semua di situ anak tentara, dari anak Siliwangi, dari Kodam Jaya, dari Cijantung, itu semua kelihatan isinya itu bawa mobil, kalau enggak B123, B234 SC, wah semua itu gede-gedean itu. Jadi anak-anak tentara semua, dan zaman itu tentara luar biasa. Dan musuh kita SPM di sebelah. Tapi yang laki-laki ini, tapi dari DA dulu orangnya kayaknya langsing banget, sekarang jadi makmur gitu. Anak-anak yang tentara itu nakalan, kalau musuh SPM mereka nggak maju sendiri, kan perempuan dimajuin. Jadi mereka akhirnya nggak jadi nawuri kita. Ya. Itu adalah dulu, sehingga alhamdulillah tahun ini kami keangkatan ini sudah berusia 60 tahun semua. Insya Allah kita akan merayakan bersama-sama usia yang lansia ya, enggak. Usia yang kita ini semua. Para sastrawan terkhusus Bapak AKH Taufan Aminuddin yang menjadi ketua Sabudana Jawa Timur beserta seluruh jajaran pengurus. Saya melihat ini Pak Yayasan itu saja nih perlu bisa menulis gitu. Saya melihat di sini semua pengurus Jawa Timurnya itu dikuasai wong Batu. Rupanya pusat sastra itu sebetulnya ada di Kota Batu. Amin. Ini yang diundang semua, yang ibu-ibu di belakang itu guru-guru sastra, guru bahasa Indonesia. Iya. Penggunaan perempuan ya. Jadi saya kata Pak Budi, iya Pak, ini ada dari dinas pendidikan ini yang mewakili Bu Eni ya. Jadi ini Pak Henrikus, Pak Kidri, Pak Yani. Wah ini luar biasa banget ini. Yang jelas saya mohon maaf Pak Ketua, Bapak dipanggil siapa Pak? Pak apa ya Pak? Pak apa? Terus terang saya baru bertemu beliau sekarang. Jadi ini ada iseng Mas Darson ada ya
saya yang saya buat ketika dipaksa. Ibu kalau menulis puisi, aduh, saya ini bukan soal mood, nggak mood. Tapi memang saya merasa bukanlah seorang sastrawan. Saya tidak tahu ada seseorang yang mau membuat buku kumpulan puisi. Katanya melihat ibu ini bisa nulis, ayo buat puisi. Aduh, oh iya, saya pikir ya dia tidak basa-basi, saya juga tak iya. Ternyata pada suatu saat dia bilang, Bu, ini sudah batas akhir, tolong ibu buat, kalau bisa dikasih jam 10 ini apa ya? Waduh, saya mikir aja enggak. Tapi biasa, orang kalau kelihatan akhirnya ini wali kota, waktu itu wali kota Balikpapan, saya lupa. Ini wali kota Balikpapan sudah buat dikirim, ini sudah buat. Saya bilang kalau Bu Dewati tidak mau waktu. Akhirnya saya buat dan pas tanggal itu tahun lalu, itu adalah waktunya COVID itu sangat luar biasa mendekat. Banyak sekali keluarga kita, warga kota, bukan hanya warga kota, se-Indonesia itu banyak yang meninggal. Kita banyak kehilangan keluarga, baik jauh maupun dekat. Saya tiap hari diseneni orang, disambati dan diseneni, dimarahin semua karena satu, akses rumah sakit susah. 2, obat juga susah, oksigen semua susah besok. Aduh, saya sampai aduh, juga bingung mau tiap hari dari masjid kampung sebelah itu mesti innalillahi. Itu tahun lalu. Nah, ketika saya dipaksa untuk itu, aduh, itu saya baca ketika subuhan itu malam-malam bukannya beliau. Besok jam 10 ya, saya baca habis subuhan, waduh. Saya buka jendela, pas bulan-bulan seperti ini. Dan waktu pikirnya itu bulan Juli dan Agustus. Itu sekarang aja kan dingin terasa ya. Itulah saya buka jendela masuk nangis gitu. Akhirnya saya tak buka HP, terus 5 baris bisa kirim bukono gitu ya. Pokoknya selesai. Saya bukanlah orang yang bisa menulis. Tapi kalau ada sesuatu yang mendorong saya untuk menulis, saya menulis. Bisa dilihat dari status saya baik di Facebook maupun di IG. Kalau lagi dong ya nulis dengan runtut, banyak. Kalau enggak ya wis cuma dikasih, nggak dikasih caption apapun pun sering, karena biar punya kesimpan aja. Itu adalah hal-hal yang jadi saya mau dibilang ada puisi, ada ini, malu karena saya merasa tidak. Alhamdulillah hari ini saya bisa memberikan sedikit perhatian, memfasilitasi para seniman yang di Kota Batu untuk bisa dikukuhkan dan bisa mempunyai legalitas untuk berkarya. Mudah-mudahan fasilitas yang sangat kecil, sangat sederhana ini bisa membuat semangat semua para sastrawan yang ada di Kota Batu, terutama itu ibu guru, untuk menghimpun anak-anak didiknya untuk mau menulis. Terus terang, saya dulu disuruh mengarang dan menggambar, itu adalah sebuah penyiksaan yang luar biasa. Saya mending disuruh matematika walaupun hanya pasti akan diawali dari pada suatu hari. Itu adalah karangan saya. Kalau suruh gambar, apalagi pemandangan, ya wis pasti Gunung Arjuna dan Gunung Lirang gitu. Itu adalah ya saya merasa itu
kelebihan saya. Jadi pada suatu hari dan 2 buah gunung itu adalah kelebihan saya. Dan saya berharap dengan dikukuhkannya Ibu Bapak sebagai ini pengurus apa? Kayaknya Pengurus. Di satu pena ini. Pengurus satu pena. Ini bisa menjadikan kehidupan literasi, terutama menulis karya-karya sastra itu lebih lagi berapa. Amin. Kota Batu ini kota wisata yang sangat indah seperti kata Pak Dedi. Saya lagi bingung Pak Dedi itu nanti mana ini ya kok bukan kota Batu Suci. Saya tidak merasa pernah beliau ke sini. Pemandangannya jelas, hawanya tidak ada yang bisa mengalahkan, apalagi ketika musim-musim berdingin seperti ini. Tapi memang walaupun senimannya punya kualitas yang luar biasa, tetapi belum bisa dikatakan sebuah kota yang kota seni yang mempunyai karya-karya seperti di Bali, di Jogja seperti itu. Mudah-mudahan, dan ini adalah kekurangan kita. Kita bisa menjual alam kita bisa menjual udara kita, tapi kita belum bisa menjual karya-karya seni kita sehingga orang yang kesini itu antara lain di samping melihat pemandangan, bermain ke tempat wisata juga ke galeri seni dan tempat-tempat itu adalah kalau bisa itu lengkap. Insya Allah saya beberapa waktu yang lalu, yang tadi ada Pak Arif dihubungi Mas Butet. Beliau sekarang sedang mengadakan pameran dengan para seniman lukis Pak Mendikus. Oh iya, saya mohon maaf, saya dipeseni Pak Tunjul. Mohon maaf, beliau mungkin kalau masih acara ini masih berlangsung akan telat tahu karena beliau sekarang sedang sebetulnya saya juga diundang tahlilan memperingati 27 Juli. Udah Juli di Jakarta semua kami diminta untuk mengadakan tahlil. Jadi beliau di sana hadir. Jadi mohon maaf Ibu Bapak para seniman. Saya ulangi, saya dihubungi Mas Butet yang bilang alhamdulillah sekarang setelah sembuh dari sakitnya semangat lagi mengumpulkan seniman dan sekarang sedang berpameran di Jogja selama 1 bulan untuk menjual karya-karya para seniman yang tersohor dengan harga yang murah, hanya 5 juta katanya. Itu bisa membeli lukisan apa saja dari pelukis yang terkenal, tapi dengan syarat boleh membeli 5 juta lukisan para pesohor ini dengan membeli lukisan seniman-seniman baru seharga 750. Itu selama sebulan yang sekarang sedang berlangsung dan beliau minta izin. Kira-kira kalau saya mengadakan ini di Batu, yang kemudian saya membawa beberapa seniman ini kira-kira untuk mengangkat seniman Batu, ada tempat apa enggak? Saya diminta ke sana, belum sempat. Ini Mas Herman, tolong dikomunikasikan. Saya sudah minta tolong Pak Arif untuk ke sana, bagaimana teknisnya. Yang jelas saya betul-betul berkeinginan ketika ada sastrawan, ketika ada pelukis apapun ini punya tempat, ini fasilitasi ketika kan bisa, insya Allah itu akan saya lakukan. Karena sebetulnya yang namanya seni itu luar biasa, punya nilai seni itu namanya, itu sudah nilai yang tertinggi. Tetapi kita tidak tahu di negara kita ini hal-hal seperti itu belum didudukkan pada tempat yang pantas yang tinggi.
Kita kalau ke Eropa, bangunan itu semua tinggalan zaman abad 18 itu luar biasa seninya enggak. Waduh, sudah sampai kita, kalau saya melihat seninya oke, indah. Saya mikir itu bangunan bisik ya apa caranya ya, belum ada kren, belum ada ini, belum ada. Kalau saya lebih memikirkan itu, melukis sampai ujung, ya di ujung sampai kita lima itu bisa habis sedikit bagaimana. Nah, ini kita masih belum ke sana. Mudah-mudahan sebisa jika saya bisa memfasilitasi, insya Allah itu akan saya fasilitasi. Karena saya sangat kagum kepada pekerja-pekerja seni, karena saya menganggap profesi pekerjaan yang paling banyak berbahagia itu adalah pekerja seni. Saya tidak bisa. Ini yang saya menganggap seperti itu. Dan mudah-mudahan saya doakan semua program-program yang tadi disampaikan oleh Denny bisa dilaksanakan di Jawa Timur. Ini mungkin Ibu Bapak harus beraudiensi dengan gubernur, dengan dinas pariwisata, dengan dinas pendidikan yang di sana untuk bisa menginspirasi. Insya Allah beliau juga orang yang sangat terbuka ketika beliau tahu bahwa Ibu Bapak mempunyai program yang bagus, apalagi untuk membuat anak-anak kita, anak-anak bangsa ini menjadikan anak-anak yang punya literasi bagus, yang kemudian punya karya bagus, itu pasti insya Allah beliau akan sangat mau untuk memfasilitasi. Ya, saya sebetulnya ditutup harus membaca puisi, saya bingung. Tapi demi menghormati para sastrawan di sini dan juga biar saya juga agak pede. Tadi saya memperingati Hari Anak itu sangat terpesona. Lihat dua anak, ada yang membaca puisi, ada yang bercerita. Luar biasa. Saya tidak bisa seperti itu. Penuh menjiwai. Tapi apapun, sekali lagi demi menghormati, saya pilih tadi ini saya kasih beberapa puisi. Tapi bismillah, saya akan coba membaca sebaik mungkin. Mohon maaf ya kalau saya belum membuka masker, karena memang menurut Pak Jokowi masih belum boleh. Saya adalah pimpinan daerah yang harus memberi contoh. Kalau tadi berikut dan sebagainya seniman nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada karyanya gitu. Anak tergagap-gagap. Kembali anak-anak ke sekolah. Kembali ke sekolah. Anak-anak sekolah sudah banyak lupa sekolahnya. Sebab di sekolah anak-anak hanya bersekolah. Anak-anak sudah banyak yang tidak betah bersekolah, yang hanya mengurut buku, membeli buku. Guru-guru hanya lalang di depan meja. Maaf ya guru, saya cuma bacakan. Bercermin dan mengajari berpakaian rapi. Esok hari anak-anak kembali diajari membuku buku.
menutup buku dan merapikan buku. Anak-anak tergagap-gagap saat guru tidak ada di ruangan, sebab tidak ada yang mengajari membuka dan menutup buku. Anak-anak tergagap-gagap dan hanya mampu menunggu. Anak-anak makin linglung merapikan buku-buku. Anak-anak lupa sekolahnya. Batu 8 Juni 1994. Terima kasih. Saya tadi tidak membaca, saya pikir ini nyemoni waktu COVID gak sekolah. Pak Eko Sulaiman tahun 94. Karya siapa ini Pak? Yang jelas saya diberikan bahan dan sudah saya selesaikan. Sekali lagi, marilah kita berkarya, bukan hanya sekedar berkarya, tetapi berkarya yang mempunyai makna. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi mohon izin untuk pertanyaan yang meriah kepada kita berpisah dan ternyata kepada beliau mampu tidak begitu sastra dan puisinya sastra banget ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan saksikan dan simak bersama orasi budaya yang dalam hal ini akan disampaikan oleh